Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai di desa Tugu Kidul, Kecamatan Seliek, angel temen, Indramayu, Jawa Barat. Pak Kuwu yang saya hormati, Pak Camat dan seluruh perangkat, Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, saya hormati, dan yang saya hormati dan saya cintai seluruh keluarga besar Dr. Ludi. Ini ada Bapak, ada Mamang, ada istri satu, ada istri satu, anak satu, anaknya yang banyak, anak jangan satu, yang banyak. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Ini acara khol yang kedua Ibu Hajah Suremi. Yang ketujuh Ibu Hajah Suremi. Yang kesembilan Bapak Haji Sudin. Yang kedua Hajah Suremi, Surini, Sudin. Oh, plat S. Kok Ludi? Oh, mestinya Sudi, Mas Ludi. Jadi yang pertama, kita ini harus ingat bahwa kita ini manusia. Itu yang harus diingat pertama kali dalam khol atau peringatan meninggal ini. Kita harus ingat yang pertama kali kita ini manusia. Karena kalau kambing nggak ada kholnya, mati ya udah gitu aja wong kambing. Sapi ya udah gitu aja sapi. Apalagi tikus gitu ya udah tikus mati ya mati. Hidup ya kita nggak tahu jumlahnya berapa, nggak ada sensus tikus itu nggak ada. Tapi kalau manusia ini memang paling ribet hidupnya itu manusia. Jadi di dunia ini yang paling ribet hidup itu ya manusia ini. Kalau yang lain hidup itu kan nggak terlalu ribet. Sapi lahir besar, syukur masih bisa disate, ya nggak ribet. Gitu. Wah ada terus. Sapi kok sampai sekolah itu nggak ada. Tapi satu makhluk ini nih yang paling ribet di dunia ini, namanya manusia. Paling ribet pokoknya. Mau lahir aja ada rumah sakitnya. Coba duduk aja butuh kursi, keringetan aja butuh kipas angin. Perasaan nggak ada monyet keringetan terus pakai kipas angin. Coba kita duduk, coba kita sejenak itu, sejenak merenung ya. Jadi di dunia ini yang paling ribet itu ya manusia. Terus nggak ada lah neng dunia ini sing ruwete ngalahno ribete ngalahno menungso itu.
Hampir seluruh yang ada ini kan ada karena ada manusia. Jadi dunia ini ada karena ada manusia. Manusia mau aja butuh WC, ya kan? Biar nggak kebablasan butuh pempes. Melahirkan industri besar triliunan. Alis saja ribet manusia itu, sampai melahirkan pinset cabut alis, pabriknya besar itu. Terus pensil alis, mata aja ribet, ada kacamata, ada softland. Hidup itu jadi ribet manusia itu. Kalau kurang panjang disembung. Gigi aja bikin ribet manusia itu. Ada odolnya, ada sikatnya. Begitu monyong ada bekelnya. Coba sampean, manusia itu kan yang paling ribet itu. Pokoknya nggak ada lah di dunia ribet itu. Air aja pakai dibungkus menghasilkan pabrik le mineral. Tapi ribetnya menungso itu duit semua, memang duit semua manusia itu ribetnya itu. Makanya kalau kita mau mau sukses itu coba sekali-sekali bikin patung gitu. Kalau orang mau sukses itu harus punya patung sebenarnya. Saya sarankan bikin patung kecil-kecilan nggak apa-apa. Terus nanti patung itu sampean hitung, sampean mau ngapain dengan manusia ini? Karena begitu sampean lihat patung manusia, lihat kepala itu sudah ada yang mikir bikin topi, asetnya triliunan itu. Bikin peci, bikin ketu, bikin, ya Allah, ini kepala toh ini menghasilkan industri triliunan. Begitu lihat rambut itu ada yang pengen berubah warna, melahirkan pabrik semir. Oh itu triliunan coba asetnya. Mengurus rambutnya uang toh suge-suge, kaya-kaya, miliuner lahir dari urusan rambut. Rambut apek itu menghasilkan pabrik sampo, kondisioner, tonik. Oh itu pabriknya besar-besar, mulai merek Emeron sampai Sunsil sampai Merang ngono kabeh. Iku mengarep ngurus rambut tok. Rambut panjang. Ada yang ngurus bikin cukuran, gunting, keroan. Begitu banyak kutunya ada yang bikin pedito. Coba. Tuh. Coba kita hitung manusia ya. Begitu lihat muka ada yang mikir bikin biar skincare, biar glowing. Itu berapa triliun itu aset yang dihasilkan dari muka manusia itu. Sampai Perancis itu bisa hidup dari ngurusi raine wong tok. Pipi hitam ada yang bikin blush on, bibir pucat ada yang bikin lipstick, sampai menghasilkan mulut ini menghasilkan kedokteran gigi, fakultas, jurusan, ya Allah. Belum lagi kalau ke bawah, perut ini menghasilkan industri, ya Allah, industri makanan seluruh dunia ini triliunan, mulai dari ikan asin sampai ikan itu untuk urusan perut. Sawah selebar ini juga urusan perut manusia. Apalagi kalau sudah ngomongin perut manusia, menggerakkan seluruh dunia. Tanamlah padi, menghasilkan pergerakan pupuk, pergerakan BPN, pergerakan macam-macam. Begitu waktunya panen, melahirkan mesin kombi. Begitu waktunya mau dimasak, melahirkan pabrik rice cooker, pabrik kompor. Lah kita ini nggak pernah ikut ngurusi yang itu.
Bahkan ngurusi tae menungso aja kita nggak ikut. Coba kita ikut ngurus nya itu, kita punya pabrik pempes itu triliunan, begitu nggak bisa keluar, ada yang bikin pabrik intro stop, kemencretan itu, terlalu seret bikin dulkola. Yang depan itu industrinya banyak, mulai dari industri itu sampai dunia manusia ini kita hitung itu. Begitu dia menghasil, dia hidup dalam lingkungan, dia bikin jalan, dia bikin pagar, dia bikin rumah, di situ ada TV, di situ ada telepon. Nah itu kita ini nggak pernah ikut ngurusi yang itu. Kita nggak pernah ikut ngurusi yang itu. Orang lain semua yang ngurusi itu. Sementara kita ini diajarkan beragama, juga manusia ini harus ngurus dunia. Kita diajari sholat, ternyata sholat itu tutup aurat, ada. Tutup aurat itu kain, yang ngurusi kainnya itu Cina. Yang kaya karena orang sholat itu Cina, karena pabrik sarung, pabrik kain. Kita haji, yang ngurusi pesawatnya orang Yahudi, orang Nasrani. Kalau orang Indramayu mesti renang. Loh ya Pak, dunia ini. Kita duduk di sini aja, ini yang ngurusi degan ini, sedotan tok, menggawe ngene tok isuke loh. Loh. Ini yang kita di depan mata kita ini kebetulan tak tunjukin ini. Nah, tunjukin. Ini apa? Anggur ini bukan tanaman Indo. Ini Amerika atau Cina atau New Zealand atau Australia. Artinya mengurusi anggur merah ini butuh negara. Karena ini harus impor. Impor itu berarti melibatkan Menteri Perdagangan, pelibatan eksportir importir. Begitu terjadi kesepakatan, ada namanya Bill of Lading, Letter of Intent, melibatkan perbankan, mengurusan anggur ini doy. Coba nek tikus dilek ngono ae rasa angel-angel deh. Tuh coba, ku Cavendish. Ya Allah, itu lo menungso. Kadang kita nggak pernah kerasa. Makanya orang yang mampu melihat ini menjadi orang sukses semua. Tapi karena kadang kita kalau lihat manusia itu nggak pernah lihat itunya. Manusia selalu dilihat sebagai masalah. Maka kita tidak pernah mengambil manfaat apapun dari Allah bikin manusia. Manusia punya gigi itu, ada yang memanfaatkan bikin tusuk gigi, sukses. Sukses semua orang kalau ngurus manusia. Sampean ada tetangganya utang malah tinggal minggat, delik. Coba kalau sampean mau ngurusi utang manusia, punya bank. Bank itu lahir karena ngurus manusia. Coba, kuku kita itu loh menghasilkan industri triliunan, mulai industri kutek sampai industri potong kuku, sampai industri manikur pedikur. Jangan dikira, lah itu bedanya manusia sama yang lain. Bedanya di situ. Nah, kenapa manusia itu beda? Kenapa nggak seperti monyet, nggak seperti ya? Yang pertama yang harus diingat adalah karena manusia itu kalau di sini masalah. Orang baru dibikin aja malaikat udah komplain, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apa engkau akan membuat makhluk yang senengannya ngerusak dan menumpahkan darah, ya Allah? Dan di sini akhirnya memang kita ini tukang merusak.
Indramayu ditunggui hutannya oleh terenggiling, oleh harimau, nggak ada masalah. Manusia datang rusak. Karena apa? Manusia harus bikin rumah dari kayu. Kalau nggak ngerusak hutan, terus gimana caranya? Bikin rumah dari tembok. Ini harus ada pasir sama batu. Kalau nggak ngerusak gunung, gimana ceritanya? Manusia harus bikin sawah. Kalau nggak ngerusak hutan untuk tempat monyetnya suruh pergi, terus lahannya dijadikan sawah. Bikin jalan, ini ngerusak rumahnya Yuyu. Loh, itu memang manusia ngerusak. Bikin anak aja ngerusak anak orang. Loh, itu menungso. Dan menumpahkan darah. Menumpahkan darah bukan semata-mata karena perang. Setiap hari itu darah yang ditumpahkan manusia itu berapa? Darah kambing sama darah ayam itu berapa? Jadi sampean ini memang makhluk paling rusak, dan tapi itu memang harus dilakukan oleh menungso. Nek orang ngono ya ora urip. Sampean royoan karo uler. Royoan apa? Royoan beras. Sampean mangkel bikin pabrik semprotan gara-gara jatah beras godongnya yang parine dipangan ular, semprot. Loh, itu manusia. Makanya sampean ini adalah makhluk yang paling unik di muka bumi. Nah, kenapa manusia itu unik di muka bumi? Karena manusia ini pendatang. Jadi sampean ini pendatang, bukan asli sini. Jadi manusia itu bukan penduduk sini, bukan. Manusia itu penduduk langit sini. Dan langitnya pun langit ketujuh. Kalau ini kan bumi ini kan langit ke-1. Planetnya aja, tempatnya aja cuman bumi. Tetangganya bumi masih ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Merkurius, Venus. Jadi jagat raya ini gedenya Masya Allah. Dan kita hanya menempati satu planet kecil gitu aja, namanya bumi. Itu kalau muter itu nggak nyampe 2 hari cukup ya. Karena memang ini, nah kita itu dari langit ke-7 sana. Posisinya di mana? Ya boh, saya juga nggak tahu. Wong yang pulang nggak pernah, yang pergi sana nggak pernah pulang lagi. Nah itu makanya kalau manusia kesini itu disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sesungguhnya semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Roji bahasanya pulang. Jadi kita itu pulang kemana? Ya kembali ke kampung halaman. Makanya sampean di sini jangan lupa kalau kita mau pulang. Hanya waktunya kapan nggak ada yang tahu. Pokoknya kalau di sini pasti pulang kemana itu. Jadi Ibu Suremi itu pulang, Ibu Surini pulang, Bapak Pak Haji Sudin itu pulang aja. Kemana? Ke sana. Nah pulang itu disebut, orang lebih mengenal mati, padahal nggak mati. Wong manusia itu nggak mati. Manusia itu cuman pulang. Disebut mati karena dipisah dari bungkusnya. Ini kan bukan manusia ini. Loh ya kan? Ini kan cuman bungkusnya aja, casing tok. Kalau ini sih bentuk begini sih bukan manusia, ini bungkusnya tok. Jadi kayak keong gitu ada bungkusnya, lomang gitu. Ini bungkusnya. Manusianya jadi dalam situ, nggak kelihatan dari sini. Itu namanya ruh atau nyawa. Itu manusia, chipnya manusia itu. Kalau ini casingnya,
produk Indramayu makanya kecil-kecil pesek begini. Iya kan? Kalau produk Arab ya tinggi besar gitu, rambutnya keriting. Kalau produk Cina ya tembem-tembem sipit. Kalau produk Afrika ya hitam gosong kayak kopi. Kalau produk Eropa tinggi besar rambutnya merah. Produk Indramayu ya kecil-kecil pesek-pesek gini. Loh, kalau saya kan nggak ngomong jelek, kecil-kecil pesek. Loh, kalau hidung kita dibandingkan hidungnya orang Arab ya nggak ada apa-apanya. Iya, orang sana hidungnya segini. Iya, makanya kalau mencium nggak kena. Iya, kalau mau nyari bibirnya nggak kena kalau orang sana, kena hidungnya gini. Makanya mereka kadang kesini cari orang sini. Loh, ini casing. Kalau manusianya kan dari sana. Ditanya sama Allah itu sebelum diturunkan ke sini. Kamu tak turunkan ke sana ya? Jadi sampean pernah ditanya semua oleh Allah. Kamu kalau nanti sampai langit ke 1 itu masih inget gak kalau aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Iya ya Allah, saya tetap akan jadi saksi engkau Allah. Ya sudah, fanfukur ruh, maka manusia diturunkan ke sini. Nah, tapi sebelum diturunkan kan manusia itu dicatat dulu di buku induk besar, di harddisknya Allah itu, di lauh, di catatan besar buku induk. Nah, ini paketan rezekinya sekian, paket istrinya sekian, nah paket umurnya sekian. Kalau paketannya habis ya kik gitu aja. Fanfukur ruh, maka ditiupkanlah ruhani itu ke dalam apa? Jasad. Jasad itu dari apa? Ya dari makanan orang tua masing-masing. Sampean makan gitu. Sama perut ini kan diproses. Yang vitamin A diambil mata, vitamin E diambil kulit, yang kalsium diambil tulang, yang vitamin D diambil kulit. Ini semua ada yang ngambil. Nah, sisanya yang dibuang lewat belakang namanya tahu, yang dibuang lewat depan namanya uyo. Nah, ada makanan itu saripatinya namanya nutfah. Nutfah itu disimpan, disulbi. Nah, itu yang akan dijadikan segumpal darah, daging, terus dikasihnya nyawa. Makanya kalau bikin ini yang hati-hati, karena bungkus manusia itu ditentukan oleh orang tua mau memproduksi pakai bahan apa. Makanya kalau bisa manten baru makan yang halal, biar yang jadi dagingnya anak itu makanan halal. Jangan sampai kemudian pengantin baru atau mau bikin anak nyuri ikan gitu. Ya jadi anak itu ya saripati ikan curian itu. Begitu jadi daging, dagingnya daging nakal. Dijak ngaji susah, tapi kalau dijak musik horeg ya dirantal gitu kan. Nah itu manusia. Nah nanti terus kemudian bahan ini jangan sampai saya mencari bahan yang haram, makan yang halal. Karena ini menentukan konstruksi atau bangunan jasad. Nah ini kemudian kalau sudah 4 bulan saripati ini kalau sudah penuh siap dibikin kan, terus bapak ibu bikin itu ngoplos saripati makanan itu, terus dititipkan ke rahim ibu jadi segumpal darah, terus dikasihnya nyawa, terus hidup di situ, ada kehidupan, kasih daging, dikasih otot, bungkus kulit, kasih tulang, tumbuhi rambut. Nah begitu 9 bulan keluar. Nah begitu keluar ya tergantung yang bikin. Makanya kalau yang bapaknya bikinnya pesek ya keluarnya pesek, kalau yang bikinnya mancung ya mancung, kalau yang bikinnya ganteng ya ganteng. Nah kalau komplit yang bikin cantik ganteng ya keluarnya kayak ini. Ya kan tuh. Nah makanya manusia ini begitu sampai sini ketergantungan terhadap dunia besar, karena bungkusnya ini dunia.
Makanya dia harus dibesarkan oleh dunia ya, dari padi besarkan padi, saripati makanan. Dan makanya manusia itu tubuhnya ini karena strukturnya dunia, maka dia senang dunia dan gak bisa lepas dari dunia. Tangan ini jadi bagus kalau dikasih gelang, gelang itu beli. Mata ini butuh melihat, kacamata beli, tubuh butuh baju, bikin pabrik beli. Lo manusia itu begitu sampai sini kebutuhannya tinggi. Karena apa? Karena pendatang. Mentok asli sini begitu lahir ya lari. Lah manusia survivalnya susah karena apa? Bukan asli sini, pendatang. Tuh. Nah nanti pergi lagi. Nah ketika mau pergi dicopot. Makanya nyawa itu kalau mau pergi balik ke sana dicopot. Karena kalau nggak dicopot nggak kuat tubuh ini melesat melintasi langit satu, langit dua. Tubuh kita itu melintasi atmosfer itu pecah. Karena tubuh ini rentan, mau kena aspal aja benjut. Apalagi itu stop yang dijak naik gitu, melintasi angkasa, pecah gitu itu. Maka pelas aslinya Allah sebelum tubuh ini ditarik pecah, ya dilepas dulu biar ruhani yang biasa melewati angkasa ini enak. Nah itu makanya manusia itu pulang. Nah pulang kemana? Ya ke kampung halaman. Yang di sana itu isinya ya orang langit, orang sana. Isinya apa? Ya isinya pekerjaannya orang langit. Pekerjaan orang langit ya memuji Allah, ya Al-Quran, ya sholat. Dan itu pekerjaannya orang langit. Makanya isinya langit itu diturunkan ke sini, sholat, baca Quran, apa. Biar nanti manusia itu kalau pulang kembali ke sana itu nggak pangling dengan kebiasaannya orang langit. Jadi sampean kenapa disuruh sholat, disuruh ngaji, disuruh zikir, suruh kenal malaikat gitu? Karena nanti sana itu ketemu malaikat. Kalau sampean nggak belajar di sini tentang malaikat, kok tekan kono pangling iki sopo? Nah kalau sampean di sana nggak kenal malaikat, sampean dianggap bukan penduduk langit, nah, akhirnya dideportasi, dibuang ke neraka. Ora kenal iki sapa to? Sampean harus kenal sama Allah, karena nanti di sana petuk, ojo ngasih petuk Gusti Allah ora kenal, kan repot sampean. Di sana berzikir, engkut balik rono, ono wong zikir, malaikat zikir, dong ngopo ini? Ini pada ngapain? Sampean bingung nanti di sana. Ini kan kayak kita di training kalau mau ke Korea, kalau kita mau ke Jepang. Loh, makanya di sini manusia dikasih bekal iman sama Islam, iman kepada Allah, biar nanti kalau ke sana kembali kepada Allah itu ngerti ma'rifatullah wa malaikatihi, biar nanti sampean kalau ke sana ketemu malaikat nggak pangling. Wa rasulihi, dan utusan Allah. Nanti di sana itu ada koordinatornya masing-masing lah. Sampean kalau sampai sana ra kenal koordinator langit yo bingung iki sapa ngono. Wah iki ora wong nggih. Wa kutubihi, dan kitab Allah. Ya sana nanti ketemu Quran dong. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Di sana pakai bahasa Al-Qur'an. Dan nanti kalau sampean sampai sana ra ngerti, makanya ya di sini harus ngerti Quran walaupun nggak banyak. Ada yang ngerti sampai 30 juz, bagus, nanti di sana gaet akhirat itu bisa. Lah kalau cuman sampai Yasin tok ya nggak apa-apa. Makanya kiai kadang bikin grup Yasinan biar kalau nggak hafal 30 ya Yasin tok. Bikin grup tahlilan biar nggak kuat Yasin dapat kebagian kulhu. Nah, yang kebagian paling pendek Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau yang paling irit itu dipanggil suaminya jawab nun, itu Quran. Itu wal yaumil akhir, dan hari ya macam-macam harus tahu ini berakhir.
Jadi nanti kalau sampean kembali ke sana, mau balik sini nggak bisa karena di sini nanti habis. Jadi jangan pernah membayangkan nanti kalau wah balik neng dunia meneh enak, nggak bisa, mungkin ini udah selesai. Enak di sini, nggak bisa, ini udah selesai. Kehidupan berikutnya udah di sana. Ini wis rampung. Wabil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Saya harus ingat seluruh yang ada ini semuanya adalah milik Allah. Itu jadi baik buruk itu semuanya nih Allah yang bikin. Sampean misalnya mau ngaji kok ban kempes, ya jangan lupa ban kempes itu ditunggu sama tukang tambal ban. Sampean cuapek gitu, jangan lupa ditunggu sama tukang pijat. Sampean sakit ditunggu sama dokter Ludi. Iya kan? Ada yang nunggu semua dunia ini. Ya makanya sampean harus kenal bahwa semua itu milik Allah. Sampean jualan skincare gak ada masalah sampai kaya. Tapi jangan lupa yang sampean urus itu milik Allah, karena Allah bikin muka. Sampean punya istri banyak tidak apa-apa, 10 juga boleh. Dari 10 itu sampean senang-senangkan semua nggak apa-apa. Yang diingat cuma satu, harus bersyukur kepada Allah karena semua itu terjadi karena Allah bikin burung. Nah kalau nggak dibikinin burung mau ngapain? Loh, semua dari situ. Jadi kontraktor ya silakan, nggak ada masalah. Tapi semua itu terjadi karena Allah bikin batu. Coba kalau Allah nggak bikin batu, siapa nggak bisa jadi kontraktor? Tuh, cuman itu bahwa ketentuan itu Allah. Nah nanti sampai sana, oh iya semua ini dari Allah. Jadi makanya orang itu biar ingat ke sana. Suruh syahadat ngakoni Allah. Sholat ya biar latihan orang di sana itu nanti isinya orang sholat. Jadi sampai sana jangan sampai bingung loh. Iki ngopo lo jungkir-jungkir? Oh iki sholat. Gitu. Zakat ya harus ingat bahwa nanti di sana sudah tidak ada bedanya, semuanya sama di hadapan Allah. Maka berlatihlah menanggung manusia lain, bahwa manusia itu sama butuh mangan kabeh. Dan makan itu pasti menghasilkan barik lana fima rozaktana wakina ada benar kami karena mangan itu ngurusi wong akeh banyak orang. Itu jadi kita ini diajarkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan gitu. Jadi itu diajarkan puasa. Ya kita harus ingat bahwa kita ini harus puasa. Puasa itu pengertiannya apa? Pengertiannya itu jasad ini harus dicegah. Karena apa? Nanti manusia kembali kepada Allah itu ruhaninya. Ini latihan misah rogo kali nyawa. Terus haji diajarkan bahwa manusia itu akan kembali ke sana. Pintu masuknya dari mana? Ya pintu masuknya dari pemancar besar yang namanya awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, di Mekah sana. Ini kan pelajaran-pelajaran dasar agar kita nggak tersesat di sini. Loh makanya ambil paket-paket ini gak ada masalah. Kalau mau paket komplit ya monggo, paket hemat ya monggo. Sholat kalau paket komplit ya 5 waktu, kalau paket hemat ya Jumatan tok. Kalau mau paket irit ya setahun sekali lebaran kan terserah sama no paketan ya ora ono wong larang. Tuh, ambil paketan, mau zakat semua silahkan. Kalau paket irit cuma zakat fitrah tok, itu apa? Haji nggak bisa, umroh nggak bisa, ya sudah online ngadep sana. Fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Loh, saya ambil aja itu terserah, nanti juga pulang kok. Makanya itu manusia itu pulang ke sana. Nah, sampean mau ngambil paketan semua terserah. Saya juga nggak maksa sampean harus begini, enggak. Wong Indramayu ini kan wis ngerti kabeh, nggak ada orang bodoh. Wis ngerti ini wong ini, meng dablek. Sudah tahu semua bahwa itulah manusia. Makanya manusia ini persiapannya, tubuhnya ya persiapannya banyak, rohaninya persiapannya banyak karena nggak habis di sini, dia harus sampai sana. Nah itulah makanya
manusia ini harus punya persiapan. Nah, persiapan itu silakan, mau ambil paket komplit ya monggo, paket hemat ya monggo, paket irit ya monggo, semua dengan bekalnya masing-masing. Nanti kan dipanggil, oh yang paket komplit sholat ya datang gitu, saya 5 waktu saya. Lah kamu kenapa kok di pojok gitu? Saya cuman bawa maghrib tok. Yang ini cuman setahun sekali lebaran. Quran pulang gitu. Oh ini yang 30 juz dibawa ini, ya Allah 30. Nah, ini ngapain kamu nggak setor? Cuman yasin tok, nanti nunggu giliran. Nah ini cuman kulhu. Nah ini cuman paket nun, dan nanti tunggu. Nah, itu namanya mithqala dzarratin khairan yarah, mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit banyak akan diketahui sama Allah. Ya terserah, makanya bawa paket itu. Nah, makanya kita sebagai manusia ini, khol itu mengingatkan bahwa kita ini manusia, bahwa manusia itu datang dari langit ke sana ke sini. Nah ketika datang, satu yang harus diingat, kita nggak pernah bisa memilih. Kenapa kita lahir zaman sekarang, tidak lahir zaman Pajajaran gitu? Kenapa sekarang? Kenapa kita lahir di Indramayu, tidak lahir di Ka'bah sana? Kenapa kita lahir dari bapak yang ini, bukan bapak yang itu? Kenapa kita lahir menjadi laki-laki, menjadi perempuan? Kenapa kita jadi orang Indramayu? Itu semuanya nggak ada yang milih. Nggak ada yang bisa milih. Makanya sesuatu yang nggak bisa milih jangan disombongkan. Itu makanya kita ini nggak boleh sombong terhadap sesuatu yang nggak bisa milih. Kalau mobil bisa milih, ya sombong-sombong dikit nggak apa-apa, bisa milih. Sekolah gitu sombong-sombong dikit ya boleh, wong bisa milih. Tapi yang nggak bisa milih seperti lahir laki-laki atau perempuan, itu nggak bisa milih. Makanya nggak boleh laki-laki menghina perempuan, perempuan menghina laki, nggak boleh. Termasuk menghina bapak orang lain, itu orang tua orang lain nggak boleh. Karena nggak ada orang bisa milih lahir dari bapak yang ini apa bapak yang itu. Kalau boleh gitu, mending lahir dari anaknya Pak Harto, tidur aja kaya, dimakan sampai keturunan ke-7 nggak habis. Nah kasihan yang keturunan ke-8 nanti. Loh kalau boleh milih, ayo kita milih. Nah, itu nggak bisa milih. Kenapa menjadi orang Indramayu, kenapa tidak menjadi orang Jepang? Nggak bisa milih. Maka antar suku, antar bangsa nggak boleh saling menghina, karena itu sama-sama nggak bisa milih. Lahir dengan kulit putih apa kulit hitam itu, ya nggak bisa milih. Saya kalau boleh milih itu cari yang kulit hitam, enak, jadi nggak takut panas. Loh kan gitu, makanya saya setengah hitam ini. Loh gitu nggak bisa milih. Rambut keriting sama lurus itu nggak bisa milih. Maka itu nggak bisa, oh rambutmu keriting kayak gimbal, nggak boleh. Tapi kalau panjang atau pendek bisa milih. Makanya yang pendek dokter Ludi, yang saya panjang gitu aja, itu boleh. Ya rambut pendek jelek itu boleh, ngece-ngece dikit itu boleh. Dasar keriting ya nggak boleh. Siapa yang pengen lahir keriting? Kan gitu. Dasar pesek, oh siapa yang pengen lahir pesek? Tuh, itu yang nggak boleh. Makanya ada hal-hal yang antar suku nggak boleh saling menghina, antar bangsa nggak boleh saling menghina, perbedaan kelamin nggak boleh menghina, karena itu nggak bisa milih. Jadi lahir itu datang itu nggak bisa milih. Masalah waktu perginya juga nggak bisa milih, cuman cara perginya bisa milih. Nah ini Amen harus tahu cara perginya bisa milih. Jadi mati kapan orang nggak bisa milih, tapi cara mati orang bisa milih, bisa latihan. Ini kita ajari, ini tak ajari ini jarang kiai ngajarkan ini. Caranya mati sing piye? Mati ku ono 3, ada 3.
Satu, mati normal, memang sudah waktunya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ditunggu ya datang, enggak ditunggu ya datang. Makanya kita harus berbuat baik, siapa tahu pas datang pas baik. Jangan sampai datang pas banting kertu gitu, jangan. Blind. Atau mati datang pas kita ngintip orang mandi gitu. Juga jangan, makanya kita harus berlaku yang baik, siapa tahu pas datang pas baik. Nah, itu nggak usah dibahas itu sudah itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa di ini. Nah, mati kedua. Ini zaman bisa milih ini. Namanya mati eksekutif. Kelas 1 ini, first class. Ada itu, mati syahid. Nah, mati syahid itu mati kelas 1 itu. Aduh, first class. Super VVIP. Di situ kan ada itu. Nah. Itu super VVIP. Itu mati syahid. Siapa? Orang yang mati membela agama Allah, memerangi orang kafir. Siapa orang kafir? Orang kafir adalah orang yang atas nama agama memungsuhi kaum muslimin untuk menghancurkan agama Allah. Itu orang kafir. Makanya mati seperti itu adalah mati yang diidam-idamkan oleh kaum muslimin. Tapi mengidamkan mati syahid itu sama dengan mengidamkan perang. Ayo, Dajjal memimpikan mati syahid itu berarti memimpikan tidak adanya perdamaian, karena hanya dengan tidak adanya perdamaian maka akan ada yang namanya mati syahid. Sementara konsep Islam itu rahmatan lil alamin. Ayo kan ora gampang. Makanya seiring waktu dengan kesadaran Islam rahmatan lil alamin, Islam ini melakukan penataan perdamaian. Kalau beda agama, lakum dinukum waliyadin. Kalau beda suku, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalau beda kelakuan, lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi Islam itu adalah agama yang akan semakin ke belakang ini semakin mengajarkan perdamaian. Makanya semakin damai semakin tertutup untuk mati syahid, karena mati syahid itu mati di dalam perang. Sementara Islam itu mengajarkan jangan sampai ada pertumpahan darah. Ayo, nah ini makanya kalau ada masih Islam kok masih dikit-dikit bawa golok, itu Islam kuno itu udah. Dikit-dikit Allah Akbar, bahwa itu Islam itu mengarahkan kepada keselamatan, pada rahmat bagi seluruh sekalian alam. Jadi zaman jangan bayangkan di mana ada kaum muslimin di situ harus ada perdamaian. Makanya semakin dunia itu damai, maka konsep mati syahid, perang melawan orang kafir ini semakin tertutup. Apalagi Indonesia ini konsep menanamkan perdamaian kaum muslimin dan yang lain ini mencontoh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua ini para pemimpin harus saling tanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Makanya konsep hidup kita konsep ra'iyah, yang sekarang kita kenal dengan konsep rakyat. Begitu konsep rakyat, antar agama rukun, antar suku rukun, artinya tertutup untuk perang. Maka tidak bisa lagi membayangkan mati syahid di negara dengan konsep rakyat, dengan konsep demokrasi, karena demokrasi menutup potensi terjadinya kafir, perang antar orang kafir. Kiai ke masjid nggak bawa helm,
undang-undangnya sama dengan Romo yang pergi ke masjid gak bawa helm. Masjid bayar listrik, gereja juga bayar listrik. Artinya ini adalah upaya kaum muslimin untuk membentuk kerukunan dan perdamaian. Makanya Islam menerapkan konsep Rasulullah tentang ro'iyah yang akhirnya kita kenal dengan istilah rakyat. Dan satu-satunya negara muslim mayoritas di dunia yang bisa menerapkan konsep ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Itu. Makanya konsep ini konsep paling berat itu sunnah Nabi, paling berat itu sunnah hidup bersama. Kalau sunnah jenggot itu mudah, asal gak dicukur aja panjang. Sunnah cingkrang mudah, asal dipotong tinggi. Sunnah kawin 4 enak dok, itu gampang. Sunnah hidup bersama membangun kemaslahatan sebagai rahmat ini gak mudah, dan Indonesia bisa. Makanya konsep Indonesia itu kalau ro'iyah ini beda-beda, itu bisa setara. Yang tadinya hamba sahaya sama kedudukannya saya. Yang tadinya abdi Sunda, abdi. Mau nih ora iso jenenge abdi dia. Abdi mah, ayo abdi mah melok ro'iyah. Yang kawulo di Jawa, yang tadinya kawulo itu budak, bisa naik kelas karena ikut ro'iyahnya Rasulullah. Ulo menikah, yang pukulun bisa bilang ulun di sana. Loh, ini perubahan bagaimana Islam membangun peradaban rahmatan lil alamin. Makanya ro'iyah itu nek ngumpul itu ya namanya musyarakah. Yang kita kenal dengan istilah masyarakat itu musyarakah, persekutuan, saling bersekutu. Kiainya sholat harus bersekutu dengan pabrik kain, karena yang kalau nggak ada kain kita udah dilalak pemilik pabrik kain itu Cina. Makanya kita nggak boleh ngamuan sama Cina nih lu udah sholat itu ke masjid, wudu pakai keran sama sanyo, yang bikin keran sanyo itu Mas Pion. Kita nggak boleh ribut, jadi kerukunan terjaga. Nah kalau kita pengen sesuatu kesepakatan bersama pakai konsep wasyawirhum fil amri, dikenal dengan istilah musyawarah. Makanya kalau mau musyawarah ada lembaga majelis permusyawaratan rakyat. Makanya sudah, kalau mau jadi kepala desa daftar, kalau mau jadi DPR daftar ke KPU, mau jadi bupati daftar ke KPU. Setelah itu bebas cari teman sebanyak-banyaknya. Kalau nggak punya teman beli, udah. Lo bebas serang, tapi jangan dikasih nama money politik, tangkap tentara sama polisi sampean. Makanya kadang kita kasih nama yang lain, bukan money politik tapi uang bensin. Polisinya juga nggak dosa, tentaranya nggak dosa, karena nyarinya money politik, ketemunya uang bensin. Kalau diterima masjid namanya sumbangan, terima kiai namanya bisyarah. Tuh, itu pinter. Nah itulah akhirnya dengan konsep itu kita ini bisa menjadi NKRI. NKRI itu wujudnya apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Kita ini puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya cerita tentang kafir di Indonesia itu di mana? Makanya sampai orang-orang itu saking pengennya mati syahid itu cari orang kafir kemana-mana. Ada yang pergi ke Suriah cari orang kafir, akhirnya pasportnya dibakar. Begitu di sana sama-sama Islam pulang lagi. Ada yang cari orang kafir ke Libya, ada yang cari orang kafir ke Filistin. Wah itu semua cari. Ada yang ke Afghanistan cari orang kafir, ujung-ujungnya pulang karena di sana ternyata konfliknya bukan konflik agama. Begitu pulang lagi mimpi tentang mati syahid membunuh orang kafir, ini harus dapat kesampaian, tapi nyari orang kafirnya susah. Akhirnya lama-lama keinginan itu berkembang, tonggone di kafirno. Ini yang tonggone di kafir, dolanan akeh kafir,
ziarah kubur musyrik, apa-apa kita tiga. Makanya beberapa tahun kemarin itu konsep orang mengafir-ngafirkan tetangganya itu banyak di mana-mana. Karena apa? Saking pengennya mati syahid. Polisi kafir, tentara kafir karena jaga Pancasila. Padahal Pancasila itu adalah Islam. Tertinggi tetap Tuhan. Setelah Tuhan urusannya manusia. Donya ini manusia butuh Tuhan, manusia ra iso urip ra bersatu. Wong agama wae ra iso ngadeg nek ra bersatu. Loh, agama itu kan nggak bisa berdiri tanpa persatuan. Wong sing nganggo menungso. Makanya mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Yang dikehendaki jadi baik oleh Allah, kasih ngerti urusan agama. Nah, khairon di situ nakiroh, maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik itu yang sempurna itu hanya milik Allah. Kalau manusia baik pasti nggak sempurna, pasti bareng yang lain. Saya tanya, ngaji ini baik apa enggak? Terus yang paling baik siapa kalau ngaji ini baik? Ya kiainya. Jadi kalau ngaji ini baik, yang paling baik siapa? Ya saya. Nggak mulai kalau saya nggak datang. Dan juga nggak akan pulang kalau saya belum selesai. Minumannya banyak. Wong orang baik datang aja guys di syuting. Wong orang baik. Oh iya kan? Tapi saya nggak boleh ngaku paling baik loh di sini. Karena saya terlihat baik di sini, diundang sama Dokter Ludi. Kalau nggak diundang, ya saya nggak di sini. Nah kalau sudah gitu, baik saya apa baik Dokter Ludi? Ya nggak bisa, saya nggak datang, Dokter Ludinya jelek pengajiannya karena saya nggak ada. Itu baik baru 2 udah kelahi itu saya sama Dokter Ludi. Apalagi sampai yang di situ ikut-ikutan ya. Apa? Jangan minum. Orang minum enggak saya. Jadi ini enggak akan saya minum, sampai enggak minum. Jadi tadi lali aku. Kandi mau loh. Jadi baik itu antara saya sama Dokter Ludi sudah masalah, bisa ribut. Apalagi sampean ikut-ikutan. Yang baik ya kami kiai. Nah kok iso? Kami mau datang. Nah coba kalau nggak ada orang datang di sini, apa ini namanya pengajian? Ya enggak, cek sound. Jadi baik itu nggak pernah berdiri sendiri. Coba terus tukang soundnya bilang yang paling baik saya kiai. Lah kenapa? Soundnya tak matiin bubar. Padahal kata Dokter Ludi lah, kalau kamu matiin nggak tak bayar sono. Ya sama aja. Kata tukang tendanya yang baik ya saya kiai, tak pasangi tenda. Kalau hujan nggak lari. Padahal yang suka pasang tenda ini biasanya sholatnya juga nggak terlalu rajin. Loh, baik itu nggak pernah berdiri sendiri. Makanya manusia itu butuh persatuan. Nah, persatuan itu nggak mungkin ada tanpa konsep kebersamaan, kesetaraan. Nah, orang setara, beda suku, beda agama itu ro'iyah. Makanya terjadi persatuan karena orang menjunjung tinggi persamaan. Makanya topangannya kerakyatan. Kerakyatan nggak mungkin ada kalau orang hatinya kotor. Hatinya tidak bisa menghargai orang. Hati yang jauh dari Tuhan, hati yang tidak bisa menghargai orang. Nah, hati yang penuh nilai ketuhanan itu hati yang penuh hikmah. Makanya kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Dan orang nggak bisa kemudian kalau sudah jadi pemimpin ngurusi daerahnya tok. Bupati Indramayu misalnya asalnya dari kecamatan apa tadi? Ini Sliek. Bupati misalnya dari Kedokan, yang diurus cuma Kedokan tok, itu namanya bijaksini, bukan bijaksana. Makanya kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, baru tercipta keadilan. Lu kok tiba-tiba orang bilang Pancasila ini dianggap tauhid, terus dibilang kafir? Itu karena mereka sedang bingung mencari orang kafir. Maka siapapun dikafirkan untuk apa? Mewujudkan mati syahid. Makanya hati-hati dengan orang sekarang ini. Tangganya dikafirkan apa? Karena pengen mati
syahid. Karena itu, dan itu susah, karena Islam itu menjaga perdamaian. Semakin perdamaian itu terwujud, potensi perang antar agama juga tertutup, potensi perang antar suku tertutup. Jadi Islam itu pada satu titik akan menutup potensi mati syahid secara syar'i. Syahid yang kayak yang perang, paling akhirnya yang syahid ya syahid mati tenggelam, itu syahid ya, syahid akhirat, mati melahirkan, terus mati kebakaran, mati karena mencari nafkah untuk istri, tiba-tiba ketabrak truk, itu mati syahid. Mati-mati yang seperti itu akhirnya jadi TKI, tiba-tiba mati di perantauan, tuh mati syahid yang kayak gitu. Tapi kalau syahid dalam pengertian perang, Islam itu akan menutup itu, karena Islam itu membangun perdamaian. Makanya konsep mati, yang milih mati syahid ini sekarang nggak mudah. Makanya kalau ada orang cerita bisa mati syahid, nanti dulu itu konsepnya angel ini. Nah, ada yang ketiga, ini zaman tak ajari, itu mati apa? Mati VVIP. Mati memang VVIP, undangan. Memang undangan, matinya itu mati bawa undangan. Sekarang kan bedanya jelas kan? Yang undangan VVIP di atas, makanannya banyak, duduknya enak. Yang setengah undangan ya di belakang situ, kadang nggak kebagian, campur nyamuk, memang nggak terlalu undangan. Tapi kalau yang undangan VVIP di sini duduk, makanannya enak. Nah, mati itu ada yang undangan, memang dipanggil sama Allah, kamu pulang. Siapa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hati yang tenang, kamu pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Pulang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hati yang tenang itu kan ngomongnya enak, tapi tenang itu kan susah. Coba sampean ada nggak yang lebih susah dari tenang? Sekarang duduk ini aja nggak tenang loh, gitu, nggak tenang. Kita ini dandan nggak tenang, nggak dandan juga nggak tenang. Arep neng pasar ora dandan, jangan-jangan nanti bibirnya kelihatan pucat, ora tenang, dandan. Wis dandan ngono, ora tenang karena cuma bibirnya tuh, alisnya belum, ininya belum, nggak tenang. Punya pacar ya nggak tenang, nggak punya pacar ya nggak tenang, nggak ada orang tenang. Bahkan sholat aja nggak tenang. Allahu Akbar, ini wajah tuh wajah, itu sedih lu dok. Habis itu nggak tenang, begitu matanya melek, sarungnya bolong. Allahu Akbar, ada gerak hutan gitu. Ya Allah, kabahku hudanan. Allahu Akbar, ting bakso. Apalagi polisi sepatu itu nggak pernah tenang kalau sholat. Allahu Akbar, pasti yang kepikiran sepatuku ngono kudanan. Loh, kadang kita ini sudah dipas-paske ya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Suwe iki lama. Suwe iki ngapa wong iki kae imame. Tenang iki coba. Lu neng omah ana ngaji ora tenang, begitu ngaji ora tenang pengen mulai. Kiai ini yamene kok urung teko nanti. Tenang itu omong enak, tapi sing diundang Allah itu jiwa yang tenang. Nah, tenang itu ternyata susah. Wong tenang iki lho. Bahasanya tenang kan? Ya nafsul mutmainnah, ya hati sing tenang. Tapi ternyata itu susah. Ya kan, susah. Gitu. Loh, makanya kita ini diajari tenang. Kiai-kiai itu selalu mengajarkan tenang. Hati yang tenang itu diajarkan. Makanya semua kiai itu punya kurikulum menenangkan jiwa.
Caranya seperti apa? Diajak zikir. Soalnya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir itu akan menenangkan jiwa. Lah makanya kita diajari zikir. Cara paling gampang menghasilkan hati yang tenang itu formulanya adalah diajak zikir. Makanya kiai mesti punya pelajaran zikir, walaupun seminggu sekali, apa setahun sekali, pasti punya zikir. Ya Allah, 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 ya Allah. Mulut diajari menyebut asma Allah, kepala ya diajari menyebut asma Allah. Karena kepala ini walaupun nggak bisa bunyi, bisa ngomong. Tangan diajari menyebut asma Allah dengan cara disuruh pegang tasbih. Karena tangan ini walaupun nggak bisa bunyi, dia bisa ngomong. Kepalanya jari gedek-gedek. Bokong walaupun nggak bisa bunyi, bisa ngomong. Makanya diajari duduk. Kaki walaupun nggak bisa ngomong, nggak bisa bunyi, neng bisa ngomong. Lu tangan ini nggak bunyi tapi bisa ngomong. Di tangan kan bisa ngomong. Ini omongannya tangan. Iya kan? Bisa ngomong kan tangan. Jadi tangan ini nggak bunyi tapi ngomong. Makanya dia harus diajarkan menyebut asma Allah. Caranya wong tangan ya disuruh pegang tasbih. Kepala bisa ngomong dia. Mau nggak? Itu mata bisa ngomong. Ya kan? Bokong bisa ngomong. Sesuatu yang bisa memberikan isyarat diajarkan. Caranya apa? Cara menyebutnya dengan diajari yang tangan megang tasbih begini. Karena apa? Biar tenang. Karena tenang itu nggak gampang. Nah, tenang itu seperti apa? Ini loh, mana contohnya? Ini gelas ini aja lah contohnya, biar nggak susah. Nggak mau minum saya, kira mau minum. Ini ya, nafsul mutmainah, hati itu kan ada di dalam tubuh ya. Nah, di dalam tubuh ini ada hati, inafil jasadi mudghah, ada segumpal darah, segumpal daging. Idza salukat salukal jasad, wa idza fasadat fasadal jasad, ala wahyal qalb. Suruh tenang. Nah, berhubung hati itu di dalam tubuh, maka kalau mau hatinya tenang, tubuhnya harus diajari tenang. Nah, seperti ini, air itu isinya. Air ini bergerak atau tidak, tumpah atau gak, tergantung botol. Maka kalau botolnya isinya pengen tenang, ya botolnya dibikin tenang. Nah, makanya ketika kita ini mau diajari hati yang tenang, tubuhnya diajari tenang. Ya Allah, 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 keringingan semutan ada, pokoknya panas. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, alah suwe ya, ama kan. Nah, terus saja dilatih. Makanya sampean sebisa mungkin kalau mau latihan, ikutlah kalau ada majelis zikir, latihan. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Biar semua yang bisa berbicara ini bisa menyebut asma Allah. Karena ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, ayo pulang kepada Allah, balik nang Allah. Sebelum kita pulang beneran, kita belajar mengembalikan semua kepada Allah. Kepala kejedot, masya Allah. Tangan pegang panas, subhanallah. Pecah telek, masya Allah. Dengar suami ngorok, alhamdulillah. Tanpa tak tengok masih hidup, saya tahu. Jadi kembali kepada Allah. Sebelum kembali beneran, ayo latihan semua dikembalikan kepada
Allah. Makanya latihan zikir itu latihan mengembalikan kepada Allah sebelum balik tenanan. Kalau balik tenanan mati, tapi latihannya di sini semua dikembalikan dulu kepada Allah. Mata lihat istri gendut, alhamdulillah, karena dari perutnya lahirlah anak-anak yang kucinta. Dungono dari gendutnya itu. Tur nek gendut ngono rata pakanis di 5 dina isih urip. Dah. Fadkhuli fi apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan. Akhirnya kita belajar ridho. Apa-apa kita kembalikan kepada Allah, akhirnya kita ikhlas. Oh iya, itu panjang dari Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau kita ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Caranya apa? Balik no semua ke Allah. Balik aja cari pangeran. Alah, saya pangeran Allah. Tangi akeh ya Allah, ya Allah. Nah, itu kan butuh latihan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangannya megang tasbih ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Matanya melek ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kupingnya dikasih son ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka manusia diajari latihan itu. Makanya itu sebenarnya latihan dasar menyongsong VIP itu. La fadkhuli fi ibadi. Ayo dilebokno masuk di dalam golongan hamba-hamba Allah. Jadi mlebu swarga itu rombongan, nggak bisa sendiri. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku yang sudah ridho. Makanya sebelum kita dikumpulkan kita di sini latihan berusaha pengen ngumpul. Makanya kalau ada khol kiai siapa kita datang, itu dalam rangka berusaha pengen ngumpul, karena nanti orang juga dikumpul kita itu. Kita pergi ziarah kubur para wali, itu di dunia saja kita sudah belajar pengen menjadi rombongan. Makanya sekali-sekali kalau ziarah wali, datang ziarah wali Songo. Untuk apa? Ada buktinya kalau kita ini pengen ngumpul, meneng eneng umah. Maghriban di masjid jamaah, ada bukti bahwa kita ini pengen ngumpul bareng sama kiai. Waktunya Jumatan kiai khutbah kita datang, ada buktinya kalau kita ini belajar ngumpul. Jadi besok kalau di sana, loh aku udah dikumpulkan di situ, kok kamu di dunia nggak pernah berusaha ngumpul? Loh itu makanya pentingnya di situ. Sampai sekali-sekali ya kalau punya beras, itu 1 kilo aja. Kalau misalnya panen 1 ton itu, kirim aja 1 kilo ke kiai siapa gitu, bawa ya ini panen. Jadi itu untuk membuktikan bahwa kita pengen ngumpul. Nggak banyak-banyak, kalau nggak bawa beras ya nggak apa-apa. Cuman ya saya pengen duduk di sini 2 jam, nggak apa-apa. Makanya silaturahmi ke para ulama, para kiai itu yang paling bagus ya Allah. Kayak kalau pengen kumpul para kiai, ya Allah, para ulama, anakku tak titipkan di situ di pondok-pondokan. Itu kan membuktikan bahwa kita pengen kumpul, karena nanti pada akhirnya kita juga akan dikumpulkan dengan rombongan ini, rombongan orang yang ridho itu. Nah itu baru wadkhuli jannati, baru masuk surga, karena rombongan semua. Nggak ada imam akan masuk rombongan bersama makmum, sebab imam nggak akan ada baik kalau tidak ada makmum. Polisi itu kelihatan baik ya juga karena ada maling. Kalau malingnya hilang ya polisinya nggak kelihatan baik. Tentara bagus terlihat karena ada teroris, kalau sudah nggak ada teroris ya jelek. Jadi manusia itu kan kelihatan baik karena yang lain. Zaman disebut bangir mancung karena ada yang pesek. Zaman disebut putih karena ada yang hitam. Zaman disebut cantik karena ada yang jelek. Lah itu kan dunia itu kan saling kutubnya begitu. Nah itu makanya VVIP ini adalah zaman belajar di situ. Belajar ngumpul. Jangan sendiri terus. Ada khol, ada pengajian apa, berusaha pengen ngumpul. Kalaupun kita di situ nggak bisa ngelatih mata,
nggak bisa ngelatih tangan berzikir kepada Allah, paling nggak kita ngelatih bokong untuk duduk dalam majelis para ulama. Lah kita gitu, kalau ngelatih mata kan berat pakai ya Allah ya Allah ya Allah. Tapi kalau ngelatih bokong kan gampang, nggak pakai modal, tinggal duduk tinggal tidur gitu aja. Kalau matanya melek ya ikut ngaji, kalau kupingnya melek ya ikut ngaji lah. Kalau semuanya tidur ya bokongnya kan tetap bokong ngaji. Jadi nanti yang masuk surga bokongnya. Loh itu. Jadi makanya kita semua ini semua akan menyongsong ke sana, maka latihan. Nafsul mutmainnah. Kita latihan, dirombongkan karena nggak bisa. Ya nanti ya dokter Ludi ya kan ketemu sama ibu di sana. Sekarang kelihatan pisah tapi nanti ketemu dengan rombongan. Ludi ngapain kamu dulu waktu saya meninggal? Kamu terusin nggak? Ya lah bu, terus ke pengajian apa. Nah, sekarang itu ada orang itu punya pemahaman, orang mati kadang ngerepoti orang hidup. Oh itu gak usah utang-utang kita itu, apa orang mati kok malah kita mulai utang. Loh, ibumu itu kamu lahir ya utang, jadi gentenan. Orang tua kita nggak bisa bayar SPP, utang. Apalagi yang lahirnya sesar, utang. Iya kan? Jadi pengen jadi tentara, utang. Anaknya pengen jadi polisi, utang. Anaknya pengen sekolah, utang. Jadi anak itu juga, orang tua itu punya anak itu juga utang-utang. Maka ketika orang tua pergi ya jangan lupa utang juga boleh, nah iso boleh utang, pengajian kayak gini. Nah ini loh karena rombongan, makanya orang yang di dunia rombongan di sana juga masih rombongan, maka kita berusaha menjadi rombongan sehingga nanti itu pantas, nanti berombongan. Nah ibu apa Suremi ini sudah duluan, nanti ketua rombongan di sana. Tuh, kalau ada yang pulang, udah wis mulai loh. Jadi sama orang sana juga nunggu kita, kok kita nggak nyampe juga ditunggu kakek-kakek kita. Sama ketika kita belum lahir ditunggu, putuku kok udah lahir gitu. Begitu yang mati sampai sana kok putu kurung mati-mati ya sama. Jadi sampean jangan salah, sampean juga ditungguin sama kakekmu di sana. Dokter Ludi juga ditunggu sama ibunya di sana. Anakku kok belum mulai gitu kan. Iya sampean juga ditunggu di sana. Suamiku kok belum nyampe sini, di kapan? Oh iya jangan-jangan nikah lagi. Ditungguin sama kayak kita menunggu anak, kita menunggu cucu. Begitu yang di sana ya nunggu cucuku nanti tadi. Orang kata kau ini putu anakku kemana, dokter Ludi kemana, apa sih bu nyuntik sampai lupa gak pulang-pulang. Loh makanya itu biar nanti kalau sana itu gak kaget, apa ketika kita pulang kita ketemu gak kaget, kita kirimi doa, kita kirimi kayak gini. Oh iya kamu ternyata kalau mau ikut rombonganku ternyata pantas, wong kamu waktu saya meninggal juga masih kamu kirim doa, kirim Fatihah, kirim ini, terima kasih nak. Oh, ya gitu ya, kehidupan di sana kan nggak terlalu beda lah kalau dengan di sini. Hanya nanti kalau sudah waktunya dibuka semua oleh Allah, kita akan tahu, oh ini anakku, oh ini, oh ini sama. Jadi jangan dikira kita itu begitu ini selesai terus sudah itu, ya enggak. Nanti ada kehidupan berikutnya. Nah kehidupan berikutnya itu yang namanya kehidupan akhirat. Nah makanya saya latihan aja dulu. Nanti siapa tahu sewaktu-waktu dipanggil sudah tryout, sudah latihan, punya hati yang tenang, semuanya belajar dikembalikan kepada Allah, terus berusaha menjadi rombongan. Maka khol ini sesungguhnya adalah bagian dari upaya seorang anak untuk tidak melupakan orang tua dengan memberikan doa. Karena apa? Pada akhirnya nanti anak akan juga dikumpulkan sama bapaknya, sama ibunya, suami istri dikumpulkan lagi di sana. Makanya nanti juga
ada di sana suami istri ketemu. Wah itu ibarat makan menu utama suami istri itu. Kalau bidadari itu cemilan aja itu nanti. Bahasa paling gampangnya gitulah, menu utama. Cemilan itu terlalu banyak kan kembung wetenge. Lalu kalau menu utama enggak. Jadi nah itulah kehidupan di sana. Nah makanya kita semua juga akan ada saatnya untuk kembali kepada Allah. Maka jangan lupa ya kan, kiai-kiai sering memberikan contoh. Sampai dikabari listrik akan mati tanggal 27. Wah itu persiapannya macam-macam itu, ngecas HP apa beli lilin. Oh padahal itu baru dibilangin listrik mati, persiapannya aja bawahnya. Tapi kadang dibilangin kamu suatu saat akan mati, ora persiapan belas itu. Padahal dibilangin listrik mati aja persiapannya bawahnya. Handphone semuanya dicas, laptop cas, iPhone dicas. Itu beli bensin siapa tahu besok solarnya macet. Pergi ke ATM siapa tahu besok ATM-nya berhenti karena akan listrik mati. Sehari tok persiapannya kayak gitu. Beli ke mall. Nanti bilangnya mati, nggak persiapan sama sekali. Padahal pasti nggak ada orang hidup itu nggak mati, pasti mati. Mati itu kepastian. Nggak ada ceritanya orang hidup nggak mati. Nah kadang kita dikasih tahu ngeyel, nggak persiapan. Makanya pelan-pelan persiapan, nomang. Waktunya sholat, waktunya puasa, ya sekedarnya kita sebagai orang yang harus menjalankan syariat gitu. Biar nanti kalau kembali ke sana nggak pangling, nggak kaget. Untuk Allah yang enggak, Allah nggak butuh sampai ibadah apa-apa, tapi kan sampai butuh sampai sana kemudian tidak pangling, tidak. Kalau pangling dideportasi sampai. Ini kok di sini nggak ngerti orang sholat, wah ini bukan penduduk surga, ini pasti penduduk neraka. Itu namanya deportasi. Maka harapan kita semua cuma satu, kita akan kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Nah, para keluarga yang dikholi semoga di sana mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak di sini bisa melanjutkan perjuangan para orang tua dan seterusnya punya keturunan sampai hari kiamat membawa iman. Dan tak dongakno sampean semua, tak dongakno nek keluargane mati sedo kabeh iso kaya dokter Ludi ngundang tetangga, ngundang apa, tak dongakno bisa semua. Jadi kabeh iso ngekholi keluargane seperti malam hari ini, tak dongakno ya. Jadi anak bisa mengkholi orang tuanya masing-masing dengan seperti ini. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma qawli la ilaha Muhammadur Rasulullah. Allahumma khtim lana husnul khatimah bil ya Allah ij'al lana dzurriyyatan talamidana al khair. Ali badan usulun qiyamah bil masjid muqasidana maqasidul akhir rizqan halaban wa ja. Ya baina ummatina min syekhina wa kitati wa jaddatina wa nakhususan al hadar raghib yai Bapak Kiai Haji Ludin, ya Bu Suremi, Bu Surini, ya Pak Haji Sudin, pada jami usuli maafuri masyarakat Allahumma arhambu ma'abim fandom Allahumma tahrim najir melataftina ba'adu maafirah walahum Allahumma jalan qabr matamuradul jinan Allahumma jalan qatam jamakum rahmatur Rasulullah yaqtul manil jila rabbika radiyatan marudiyah fadkhuli fi wadhiyah ya Allah Allahumma ja'al usil sabab maqarna ya Allah wa ma halal wa ma sabahna ma sallana ya Allah ya rahmatu subaymin Sutin ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.